Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidzawil imani wal ihsan. Al-ghaniyyil ladzi lam tazal sahaibu judihi tasihul khairati kulla waqtin wa awan. Al-alim alladzi la yukhfa alaihi khawatirul janan. Al-hayyil qayyum alladzi la taghidu nafaqatuhu bimarriz zaman. Al-karim alladzi ta'adzana bil mazidi lizawi syukran. Ahmaduhu hamdan yafuqul addi wal ihsan wa ashkuruhu syukran nanalu bihi minhu mawahibir ridwan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dan selesai mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Lalu kebahagiaan itu disempurnakan dengan dipertemukan pula kita dengan bulan Syawal, di mana satu Syawal merupakan momen kebahagiaan kita. Keluarga jauh pulang, sanak saudara tetangga berkumpul, dibalut dalam suasana kegembiraan, yaitu Idul Fitri. Nah, ini semua adalah momen yang harus kita syukuri, karena kesempurnaan itu diberikan Allah dengan dihapuskannya dosa-dosa kita terhadap sesama manusia. Selesai sholat kita bersalam-salaman. Setiap kali kita bersalaman, memohon maaf kepada tetangga, kerabat, orang yang pernah kita ajak bergaul, maka Allah hapuskan dosa-dosa kita. Maka merugilah orang yang ketika selesai sholat kemudian dia pulang, tidak salam-salaman dulu, ya, karena momen itu momen yang langka, apalagi bagi mereka yang sholatnya setahun sekali. Oleh karena itu mudah-mudahan nikmat ini bisa kita pertahankan, karena selesai Ramadan kita itu diberikan dua gelar oleh Allah. Satu, ketakwaan. Dua adalah kesucian, yang insya Allah nanti akan kita bahas sedikit demi sedikit. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, setelah kita bersyukur, bersalawat kepada baginda, tentu kami pun secara pribadi menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Ya, kemarin kami pamitan, ya, kajian terakhir kita jenengan mau berangkat jalan-jalan, ya. Nah, jadi mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama beberapa kali kami ngisi kajian di sini ada kata yang kurang berkenan, maka mohon dimaafkan. Jadi ada banyak kisah Ramadan kemarin, kebenaran alhamdulillah
Allah kasih rezeki, kami berangkat umroh sebulan penuh. Berangkat 2 hari sebelum puasa, pulang lebaran ketiga. Ya, alhamdulillah dapat paket murah Pak, 33.800. Ya, full. Insyaallah tahun depan kalau jenengan pengen berangkat bareng, insyaallah kita carikan yang paket murah tapi full Ramadan. Ya, mungkin kisaran 36-an. Jadi lebaran takbiran di depan Ka'bah Pak. Habis subuh kebenaran kita subuhnya depan Ka'bah, habis subuh langsung takbiran sampai sholat Id. Ya, itu suasananya luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki, amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika melaksanakan ibadah umrah ini ada banyak orang yang berkumpul. Umrah pada waktu itu Ramadan kemarin lebih kurang 25 juta orang. Lebih banyak daripada jamaah haji. Numpuk. Jadi sholat itu panjang sampai ke terminal bis. Dari masjid sampai terminal bis. Masya Allah luar biasa, ya. Luar biasa. Nah, kami kebenaran satu hotel dengan orang Mesir. Satu hotel dengan orang Mesir. Disinilah kita paham ya Allah betapa pentingnya tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa, pendidikan jiwa kita ini penting sekali. Pengalaman kita itu ya Allah, mereka enggak ngerti kalau itu adalah tanah suci, tanah haram. Ngomongnya kasar, enggak mau ngalah. Sholat kebanyakan di musola. Kalau kita kan mumpung di sana kan, wah keharam. Mereka kebanyakan sholat di masjid hotel. Terus kalau sudah mau naik bis, mau ke haram, desak-desakan, nggak mau ngalah. Bila perlu kita diturunkan, kan begitu. Dan yang lebih anehnya, banyak yang tidak bisa baca Quran. Orang Libya, orang Mesir. Makanya dengar kita ngaji itu, masya Allah, ente imam ya di Indonesia. Padahal bacaan kita biasa saja, karena mereka nggak bisa baca Quran, nggak ngerti sholat. Sholatnya itu duduknya itu sembarangan, kaki nggak ditutup, nggak pakai kaos kaki. Habis tidur karena i'tikaf, habis zuhur tidur. Saya suruh saya bangunin, saya suruh wudhu. Pak, wudhu dulu. Sebentar lagi azan sholat asar. Jenggotnya panjang, nggak mau wudhu, duduk aja. Azan sholat sunnah dia, langsung sholat berjamaah. Masya Allah, sholat tanpa wudhu. Padahal 1 rakaat di Mekah itu sama dengan berapa? 100.000. Sayang kalau dilewatkan, itu mereka entengkan saja. Ini membuktikan bahwa tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa itu kurang. Makanya tema-tema kalau kita dengar orang berbicara tentang penyucian diri, penyucian jiwa, ini panjang dan tak akan bisa habis-habisnya, tak akan habis. Oleh karena itu di pagi hari ini mungkin sedikit dan secuil saja akan kita bahas. Yang jika nanti ada menyisakan pertanyaan, mungkin kalau ada waktu boleh kita diskusikan, kalau tidak mungkin di momen yang akan datang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit tentang bagaimana umrah kita, belum lagi perjalanan yang bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana perjuangan Khadijah radhiyallahu anha. Dan sangat pantas sekali Rasulullah itu tidak bisa melupakan Khadijah. Tidak bisa melupakan Khadijah. Rasulullah nikah lagi kan setelah wafat Khadijah. Itu pengorbanannya luar biasa. Saya coba sama istri pengen naik Jabal Nur, di mana di atas itu ada gua tempat Rasulullah nerima wahyu.
Ibunda Khadijah naik ke atas, saya belum naik ke anak tangga, baru naik di aspalnya saja itu istri nyerah. Belum naik ke anak tangganya. Lah itu Masya Allah luar biasa. Dulu gak ada anak tangga, belum harta yang diinfakkan, belum kepercayaan imannya Khadijah. Makanya ya Allah, Khadijah itu manusia, seorang wanita yang luar biasa, yang tak akan pernah dilupakan oleh Rasulullah Sallallahu. Makanya kalau bahasa kasar kita, Aisyah, ibunda Aisyah itu ngiri, cemburu sama, kalau sama orang hidup wajar Pak, cemburu sama istri ke satu, kedua masih hidup wajar. Ini enggak, cemburu sama orang yang sudah meninggal, yaitu Khadijah. Karena sering disebut Rasulullah, dikit-dikit Khadijah. Apa sih istimewanya Khadijah sampai istilahnya seperti itu Aisyah? Aku ini kan juga gadis, cantik ya begitu kan. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjang sejarah kita. Kita pada pagi hari ini insya Allah akan mentelaah kembali. Jiwa itu apa sih? Apakah jiwa itu termasuk dan dikategorikan dalam makna ruh? Kan begitu. Jiwa, Al-Quran sering menyebut jiwa itu dengan an-nafsu. Jiwa, membunuh satu jiwa. Nah, jiwa itu apa? Apakah jasad kita? Apakah ruh kita? Atau selain jasad dan ruh adanya namanya jiwa? Kan begitu. Kalau kita sudah mengerti jiwa itu apa, untuk tazkiyah mensucikannya gampang. Yang repot itu kalau kita tidak mengerti jiwa itu apa, sehingga kalau tidak ngerti, tidak paham, susah untuk membersihkannya, mensucikannya dan memurnikan jiwa kita. Nah, inilah pentingnya ilmu dan kajian. Maka seorang bertanya, Ustaz, afdolan mana, baikan mana antara majelis ilmu dan majelis zikir? Kira-kira kalau jenengan ditanya, ada orang zikir, astagfirullahalazim, bermajelis mereka zikir dengan majelis ilmu, afdolan mana? Afdolan majelis ilmu. Ya, jauh. Kalau berbicara majelis ilmu tidak ada tandingannya. Tadi beliau sudah membacakan hadisnya. Orang yang datang ke majelis ilmu sama seperti berjihad sampai kembali ke rumahnya. Belum hadis yang lainnya. Makanya Rasulullah bersama Abu Hurairah pernah suatu hari masuk ke dalam masjid. Begitu tengoknya ada dua kelompok nih, kelompok kanan, kelompok kiri. Satu kelompoknya zikir, satu kelompoknya taklim. Kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kilahuma ahabbu ilayya. Kedua majelis ini kata Rasulullah, dua-duanya aku demen. Saya senang, saya suka, karena majelis ini baik semua. Tetapi setelah mengucapkan itu Rasulullah kemana? Rasulullah mendekat dan ikut nimbrung ke dalam majelis ilmu. Majelis ilmu. Makanya hadis yang sering disampaikan, idza marartum, kalau kalian melewati taman-taman surga, berhentilah, ikut. Apa taman surga itu ya Rasulullah? Hilaqudz dzikri, kata Rasulullah. Oh, majelis ilmu itu, majelis taman surga itu kata Rasulullah halaqah, perkumpulan orang-orang yang zikir. Nah, di sini dikomentari oleh ulama, majelis zikir itu adalah majelis yang diajarkan di dalamnya bagaimana kita sholat, bagaimana kita berwudu, bagaimana kita zakat, bagaimana kita nanti berkurban, ya, bagaimana kita nanti menikahkan anak. Artinya apa? Majelis zikir yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah majelis ilmu.
Nah, majelis ilmu ini adalah taman-taman surga, terasnya surga. Makanya jenengan kalau pengen masuk surga, duduklah, sering-seringlah duduk di teras surga supaya dikenali sama Allah. Kalau sudah kenal kan enak. Satpam Bapak Ibu, kalau hari pertama kerja sebulan 2 bulan itu sama yang punya rumah disuruh di tempatnya. Kan ada tempat satpam biasanya dekat gerbang. Tapi kalau setiap hari sudah kenal, disapa, dibantu, lama-lama yang punya rumah bilang apa? Pak, masuk aja ke dapur langsung. Jenengan mau bikin kopi, bikin indomie, makan enggak apa-apa. Padahal awalnya apa? Jaga jarak. Belum tahu, belum kenal. Lama-lama langsung disuruh masuk dapur, disuruh makan. Kita begitu kita. Kalau sering hadir dalam majelis ilmu ini, yang majelis ilmu ini kata Rasulullah adalah taman surga, dikenalin sama Allah. Kalau sudah kenal nanti gampang. Kan begitu. Maksudnya bagaimana gampang? Karena dengan hadir di majelis ilmu ini kita paham. Tadinya nggak ngerti bagaimana sholat, karena hadir di majelis ilmu, oh Ustadz Sani pernah nyampaikan tentang hukum sholat. Mau lebaran Idul Adha, cara pembagian hewan kurban, boleh nggak diberikan kepada orang non muslim? Oh ngerti. Kenapa? Hadir dalam majelis ilmu, Ustadz sudah menyampaikan hukumnya. Kan begitu. Kemarin saya ditanya waktu umroh, Ustadz, saya masuk masjid masih ada 80 kilo beras di masjid. Saya tanya, ini beras dari mana? Ternyata beras zakat yang tak dibagikan. Zakat fitrah. Gimana hukumnya? Wah, sudah lewat lebaran baru ditanyakan. Kan nggak ada ilmunya. Kalau nggak ngerti jangan jadi panitia zakat. Panitia zakat itu apakah masuk dalam kategori amil atau tidak? Kalau tidak masuk dalam kategori amil zakat, tidak berhak mendapatkan jatah. Ada ilmunya dalam kajian-kajian. Makanya berbicara tentang majelis ilmu, tidak ada tandingan. Dinaungi malaikat, didoakan, dibanggakan di antara para malaikat di atas langit sana oleh Allah. Tidak ada bandingan. Maka beruntung. Tapi orang yang hadir dalam majelis ilmu ini, kata Rasulullah ada 3 modelnya. Ada 3 model. Ini semua dalam rangka apa? Kita menuju tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa kita. Ya, ada 3 orang ketika majelis Rasulullah. 2 orang tetap hadir dalam majelis, 1 orang pergi. Orang yang pertama dia tengok ke depan, ada tempat kosong, langsung dia ke depan. Orang yang pertama ini, yang 2 tadi ikut nungguin di dalam masjid, majelis Rasulullah, di depan ada tempat kosong, diisi sama dia. Ini ibu-ibu banyak kosong dibandingkan bapak-bapak ya. Ke depan dia. Yang satunya maluan Pak. Aku di belakang aja duduknya, di belakang aja lah. Padahal depan kosong ya, nggak enakan nanti ngelewatin orang. Yang satunya minggat, nggak mau hadir dalam majelis ilmu. Apa kata Rasulullah? Yang pertama ini pengen yang terbaik, pengen dapat rahmat Allah, pengen dapat ilmu, maka Allah kasih yang terbaik. Yang malu-malu tadi itu, yang pengen duduknya di belakang, kalau ada kajian meski di belakang, ya, udah nyaman ya. Allah pun malu terhadap orang itu, malu untuk mengazabnya. Tapi kurang dari sisi pahala, kurang dari sisi keistimewaan. Yang satu yang berpaling, yang tidak mau hadir, ada kajian diajak tetangganya, ini enggak mau, udah Allah pun berpaling darinya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan yang terakhir terkait majelis ilmu, kata Al-Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan majelis ilmu itu minal amalil muta'addi,
Majelis ilmu itu adalah perbuatan yang manfaatnya itu untuk orang banyak. Sedangkan majelis zikir minal amalil qasir. Majelis zikir itu majelis yang amal terbatas untuk orang yang melakukan zikir saja. Makanya majelis ilmu lebih afdal daripada majelis zikir. Coba, majelis zikir itu kalau orang bicarakan nih, dia ikut zikir 1000 kali, 2000 kali, dia sampaikan ke orang lain, jadi riya. Habis subuh saya zikir 2000 kali, ya, baca sholawat 2000 kali, istighfar 2000 kali, jadinya apa? Riya, jadinya riya. Tapi kalau majelis ilmu, pulang keluar dari sini diceritakan ke orang lain, jadi dakwah. Tadi di kajian kami bahas ini loh, 1, 2, 3, dakwah, dapat pahala. Itulah kenapa majelis ilmu ini majelis yang tak ada tandingannya. Diceritakan jadi dakwah, diamalkan jadi pahala. Tapi sayangnya kata ulama ilmu ini, ya, kata ulama bilang begini, Sahal rahimahullah, al-ilmu kulluhu dunya. Ilmu itu semuanya ilmu dunia. Sampai yang kita pelajari ini dikategorikan ilmu dunia. Loh kok bisa Ustadz, kita kan belajar hukum Allah, tazkiyatun nafsi, untuk mensucikan jiwa, kok dikategorikan ilmu dunia? Iya. Kapan ilmu ini akan berdampak dan menjadi ilmu akhirat? Wal akhiratu minhu al amal bihi. Kalau diamalkan, maka ilmu itu menjadi ilmu akhirat. Kalau cuma dipendem, hadir, ditulis, pulang, tutup, buka lagi pekan depan, itu jadi ilmu dunia. Tapi kalau diamalkan jadi ilmu akhirat. Wal amalu kulluhu habaan. Dan ilmu yang kita amalkan itu sia-sia semuanya. Sia-sia semuanya. Pagi sampai sore kita lakukan sia-sia. Kenapa? Enggak tahu niatnya. Kata ulama, illal ikhlas, kecuali orang yang ikhlas. Inilah nanti masuk ke tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa kita. Kalau jiwa sudah suci, tenang Pak Bu. Tenang, kenapa? Yakin, tahu siapa yang menciptakan, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang mengayakan, siapa yang memiskinkan. Jadi dia hidup itu tenang, ya, anteng, begitu. Tazkiyatun nafsi, ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba masuk sedikit demi sedikit untuk memahami makna jiwa ini. Bagaimana cara mensucikan jiwa? Tema kita ini besar, membahas temanya saja tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa ini panjang. Ya, panjang sekali. Panjang sekali. Kita mulai dari Al-Qur'an. Baik, Al-Quran surat Shad ayat 71-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara min tin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni khaliqun basyara, aku tak jadikan, mau menciptakan manusia dari tanah, fa idza sawaituhu, kalau sudah bentuknya sempurna,
wa nafakhtu fihi ruh. Baru aku tiupkan ke dalamnya ruh. Ya. Faqa'u lahu sajidin. Setelah itu dilahirkan Adam, diciptakan, lalu semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam dalam rangka sujud penghormatan. Nah, ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah memberitahukan kepada malaikat akan menciptakan makhluk yang disebut manusia. Dari apa? Dari tanah. Jadi kita semua ini asal muasalnya dari tanah, tapi tanah yang berbeda-beda. Setelah itu kan ada proses penciptaan. Setelah terjadi pernikahan, maka ketika terjadi hubungan suami istri, di situ ada proses. Ini harus fokus kita. Kita ingin sampai pada titik namanya jiwa tadi. Ya, jiwa tadi. Kita bacakan hadis dalam Arba'in Nawawi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Proses penciptaan manusia di dalam perut atau rahim seorang ibu. 40 hari pertama itu dalam bentuk nutfah, bertemu dengan opum. 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. 3 kali 4 120 hari. 120 hari itu kalau kita sebut dengan angka bulan, berapa bulan? 4 bulan lebih dikit, ya, 4 bulan. Setelah 4 bulan itu baru Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Ya, untuk meniupkan ruh. Ya. Ketika ruh itu sudah ditiupkan ke dalam rahim, maka itu sudah ada kehidupan di dalam rahim. Makanya wanita yang keguguran usia kandungan belum 4 bulan tidak mengalami masa nifas. Ya, tidak mengalami masa nifas. Ini hati-hati karena nanti kalau pergi ke dokter, pergi ke bidan, selesai ya, keguguran dibersihkan, nah, nanti disuruh nifas dulu 40 hari. Jenengan enggak sholat 40 hari dosanya na'udzubillah ya. Nah, kemudian kalau sudah 40 hari 4 bulan, mohon maaf, 4 bulan setelah ditiupkan ruh, kalau terjadi pembunuhan, ada seorang laki-laki membunuh pacarnya yang sudah dizinahi, tapi kandungannya sudah usia 5 bulan. Kalau kembali ke hukum Islam, dia harus membayar denda 2 orang, bukan 1. Kenapa? Karena ada janinnya, sudah ada ruhnya. 2 jiwa yang dia bunuh, bukan lagi 1. Begitu. Memang dihargai. Makanya Al-Quran mengatakan bunuh 1 orang saja seolah-olah membunuh semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Maka dari dalam perut saja sudah ada perlakuan istimewa. Ibu yang hamil tidak boleh enggak puasa. Kan gitu. Kenapa? Khawatir janinnya. Boleh. Ini membuktikan bagaimana Allah itu memperhatikan dan sangat-sangat mempedulikan ciptaannya. Ya, ciptaannya. Nah, kembali ke tema kita Bapak Ibu. Allah perintahkan malaikat untuk kemudian meniupkan roh. Berarti kita paham roh itu asalnya datangnya dari mana? Dari Allah. Yas'alunaka 'anir ruh.
Wahai Muhammad, orang bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan kalau berbicara tentang ruh itu bukan masalah saya. Saya enggak ngerti karena ruh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah. Nabi Muhammad sekalipun enggak ngerti tentang ruh. Karena itu urusan Allah. Karena ruh ini datangnya dari Allah, Allah itu maha suci. Mungkin enggak Allah itu kotor? Enggak mungkin. Mungkin enggak Allah itu berdebu? Enggak mungkin, suci. Maka yang dibawa oleh ruh ini adalah sifat-sifat yang baik. Sifat yang baik. Gitu. Jadi ruh ini selalu membawa kebaikan karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ruh. Itu ruh. Lalu kemudian kita kembali, tadi ada proses yang terjadi sebelum ditiupkannya ruh. Ada proses pembentukan jasad tubuh. Yang ini tidak murni dari Allah. Ada sumbangsi ikhtiar pilihan dari manusia. Ya kan? Orang kaya janinnya sehat karena dikasih makan yang enak, sayuran cukup lah. Ya. Mungkin kita di kampung rata-rata begitulah, karena di kampung lebih aman untuk mencari makanan yang sehat. Tapi kalau janin ini kemudian diberikan makanan yang tidak halal, harta yang tidak halal, kemudian dibawa ke rumah dimakan oleh istri, maka inilah jasad ini, tubuh ini, dia tidak hanya membawa kebaikan tetapi juga membawa keburukan. Ya. Kalau ruh tadi, kebaikan yang dibawa oleh ruh itu disebut takwa. Kalau jasad ini karena ada sumbangsi dari ibu-ibu, dari suaminya, tergantung makanannya halal atau tidak, makanya begitu lahir kadang-kadang susah diurus, ya. Ini membawa sifat buruk yang disebut fujur. Yang disebut fujur. Takwa dan fujur. Takwa dan fujur. Begitu digabungkan menjadi satu antara jasad dan ruh ini, maka ruh itu sudah tidak disebut ruh lagi, tetapi disebut nafsun, disebut jiwa. Ya, disebut jiwa. Artinya jiwa itu bahasa lainnya adalah ruh. Ya, ruh kita. Nah, mensucikan ruh ini bagaimana? Kan begitu. Tadi faktor utamanya adalah suci, dan yang menggerakkan dan mengajak untuk berbuat baik itu adalah malaikat. Malaikat. Dan kalau kita teliti di dalam Al-Qur'an, antara takwa yang dihasilkan dari nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, dengan fujur yang pengaruh dari jasad karena faktor makanan orang tuanya yang tidak menjaga, itu sama. Fujur disebutkan 115 kali, at-taqwa disebutkan 115 kali. Takwa dibisikin, diajak oleh malaikat, yang ini juga dibisikin, diajak oleh malaikat. Setan disebutkan 88 kali di dalam Al-Qur'an, malaikat juga disebutkan 88 kali. Makanya di sini kadang kita siang sadar, sorenya lupa lagi, kan begitu. Siang sadar, malam sadar, siangnya lupa lagi, karena memang begitu. Maka ya, kita kalau sudah mengerti konsep ini, maka kita betul-betul harus menjaga bagaimana, karena ruh ini kan sifatnya tenang, suci. Maka ketenangan kita itu harus kita perhatikan.
Jiwa kita ini tenang kalau ngelihat orang susah atau ngelihat orang senang. Kan begitu. Kalau tetangganya susah dia senang, berarti jiwa kita terganggu. Makanya ada rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa karena jiwanya rohnya terganggu. Rohnya terganggu. Kalau kita tenang dalam hal kebaikan, berarti itulah nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, jiwa yang dipanggil oleh Allah untuk kembali dengan keridhaan Allah. Disuruh kembali, enggak ditarik. Maka kita pernah menyampaikan bagaimana konsep pencabutan ruh, pengambilan jiwa yang dilakukan oleh malaikat terhadap orang yang baik, yang soleh, dan orang yang buruk, yang pelaku maksiat. Makanya Al-Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Disuruh balik, enggak dicabut. Kadang-kadang saja dicabut, ya. Dan dinyabut, pencabutan nyawanya itu, rohnya itu pelan dilakukan. Kita ulang lagi proses bagaimana dalam sebuah hadis itu. Ketika orang sakaratul maut, yang akan berpisah antara jasad dan ruhnya, jasad dan jiwanya akan berpisah. Maka segerombolan malaikat datang. Kita hanya sekali ini Bapak Ibu bisa melihat malaikat. Kapan? Ketika mau meninggal, sakaratul maut. Makanya jangan berangan-angan, aku pengen ngelihat malaikat. Jangan. Udah nanti kita ngelihat. Banyak turun dari langit. Segerombolan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan turun mereka itu bukan tangan kosong. Ya, sudah bawa kain kafan. Nantilah, kalau jangan nggak percaya monggo duluan. Ya, nanti ceritakan ya. Nah, kalau yang tadi nafsul mutmainnah yang tenang, pokoknya kalau melihat kebaikan tenang, melihat keburukan gelisah. Ada tetangga miskin dia nggak bisa tidur. Kenapa? Pengen ngebantu. Ada tetangganya sakit nggak bisa tidur, jiwanya nggak tenang. Kita kebayang nggak kalau ada anggota keluarga kita sakit? Sakitnya parah, sakitnya di Jakarta, istri nggak bisa tidur, kepikiran. Kenapa? Nggak tenang jiwanya, rohnya nggak tenang. Kan begitu. Nah, orang yang tenang dengan kebaikan, gelisah terhadap maksiat, inilah nafsul mutmainnah yang disuruh balik sama Allah. Oh, ngelihat malaikat di atas bawa kain kafan, aromanya wangi, kain kafannya dari surga. Baru satu turun, malaikat maut. Malaikat maut. Siapa namanya? Jangan gak usah kenalan ya. Nah, turun baru ngambil dan mencabut nyawa. Ya, diambil kita. Kalau kita tadi jiwa kita tenang, banyak amalnya, irji'i, balik sono. Kalau enggak dicabut pelan-pelan. Kita itu sudah senang karena diperlihatkan nanti di surga tempat kita di sini. Diambil, keluar, tenang, ya. Ambilnya dari sini ya. Nah, enggak dari sini, dari sini. Udah selesai. Begitu dia sudah selesai, ditarik sama malaikat, naik. Nah, ruh kita itu disambut oleh kelompok malaikat yang lain tadi, yang rombongan tadi. Dibawalah ke atas, ketemu sama Allah. Langit pertama diketok, siapa? Fulan. Ya, malaikat sudah tahu kalau orang baik. Siapa orang baik ini? Dan dipanggil dengan nama yang baik, yang biasa dia dipanggil di dunia. Sampai ketemu Allah, kata Allah balikin lagi. Ya, entah di mana tempatnya, wallahu alam. Itu. Tapi kalau jiwa yang dia tenang kalau ada orang sengsara, dia tenang kalau temannya nggak naik kelas, kalau temannya nggak bisa ini, itu bukan nafsul mutmainnah, nggak bisa tenang. Maksiat banyak, ya kan? Maka sama
yang petugasnya sama, tapi yang dibawa kain kafan dari neraka, aromanya busuk, ya kan? Cara nariknya bukan irji'i, dipaksa. Makanya jenengan kalau ngelihat orang sakaratul maut kadang-kadang ada yang teriak-teriak, ada yang gelebuk. Karena ruhnya itu, jiwanya nggak mau keluar dari jasadnya. Karena dia sudah tahu bakal tempat dia di akhirat nanti di mana, itu tahu. Jadi nyangkutnya itu kayak di kail pancing, nyangkut, sakitnya dahsyat luar biasa. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan Allah memberi kita husnul khatimah. Begitu ya, dibawa terus sama prosesnya. Ya. Nah, kita ingin jiwa kita ini tenang sehingga tidur pun nyaman. Makanya yang disuruh oleh Allah itu bukan orang kaya, bukan orang miskin, tua, muda, enggak. Jiwa yang tenang. Nah, melatih ketenangan terhadap kebaikan, gelisah terhadap keburukan ini perlu riyadhah. Olahraga, bukan olahraga jasad ini, olahraga latihan terus menerus. Insya Allah nanti tahapan-tahapan latihan ada, ya. Makanya Allah berfirman, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin, liyazdadu, untuk bertambah imannya dengan iman orang lain. Artinya bagaimana cara hati kita ini tenang, itu belajar ilmu hati. Tazkiyatun nafsi, makanya selalu berbicara tentang husnul khotimah, pahala dan seterusnya supaya hati kita ini tenang. Begitu. Ya. Nah, Al-Quran sederhana. Ini konsep awal saja. Konsep awal untuk latihan yang pertama yang harus kita coba di rumah atau di jalan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tahapan yang pertama, olahraga untuk tazkiyatun nafsi, supaya hati kita ini peka terhadap penderitaan orang lain, peka terhadap lingkungan, adalah banyak-banyak zikir. Zikir yang seperti apa? Ada zikir dari Al-Quran, ada zikir dari hadis, dan di antara zikir ada zikir maksurat pagi sore. Ustadz kepanjangan, tidak mampu kami. Maka kita pernah mendengar kajian Ustadz Syihab. Di antara kalimat-kalimat zikir itu ada yang mungkin dari satu keadaan ke keadaan yang lain, kondisi dengan kondisi yang lain, kadang-kadang ada yang memang itulah memberikan pengaruh ketenangan. Kita biasa zikir astagfirullah, kita biasa zikir Allahu Akbar, kita biasa zikir subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi dan seterusnya. Ternyata di antara sekian zikir, kalimat la ilaha illallah yang bisa mendatangkan ketenangan. La ilaha illallah, tenang hatinya, teruskan kalimat la ilaha illallah, teruskan. Yang lainnya di cancel dulu, bukan tidak diteruskan. Di momen yang lain sedang ada musibah, sedang ada ujian, ternyata yang nyantol ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis, teruskan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala. Tenang, ya. Kalau sudah dapat kalimat-kalimat itu, zikir-zikir yang bisa mendatangkan kenyamanan hati kita, teruskan. Teruskan, karena jiwa yang tenang itu adalah tadi, dia tenang terhadap kebaikan, ya. Nah, dan itu juga harus kenal dengan Allah. Kalau kita zikir tapi kita tidak kenal dengan Allah, makanya tidak pengaruh. Siapa sih dan bagaimana sih Allah menciptakan manusia? Kenali melalui asma dan sifatnya, ya, dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dipelajari. Kalau itu kita sudah kenal, maka ulama mengatakan qaulul ulama awwaluddin ma'rifatullah. Agama yang pertama itu adalah kita mengenal Allah. Makanya dakwah Nabi itu
diwajibkan sholat lebih kurang setelah 12 tahun beliau memperkenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapat wahyu itu enggak langsung disuruh sholat, enggak. Makanya kualitas sholat kita dengan orang yang dahulu hidup di zaman Rasulullah, hidup di zaman sahabat, tabi'in, beda kualitasnya. Mereka yang kena panah dalam perang kan tidak ada operasi seperti kita hari ini. Kapan dicabutnya panah itu? Waktu sholat, nggak kerasa sama sekali. Kenapa? Karena sebelum sholat sudah dikenalkan oleh Rasulullah, ya, dikenalkan dengan Allah. Sudah kenal sama Allah, sholat, ngerti kenapa harus sholat. Makanya kualitas sholatnya beda. Kita hari ini belum kenal Allah, belum kenal Rasulullah, sholat. Makanya sholat itu 5 menit. Kita ya tarawih. Ada nggak di sepanjang semalam 1 juz, Pak? Ada. Semalam 1 juz tarawihnya ada? Belum ya? Sebagian udah, insya Allah ke depannya. Susah, berat. Kenapa? Kita nggak kenal sama Allah, kita nggak ngerti apa yang dibaca. Sahabat, kebayang nggak ikut sama Nabi? Al-Baqarah tuntas. Ya, nah itu, maka ma'rifatullah. Nah, dalam rangka mengenal Allah untuk mensucikan jiwa ada 2. Satu dengan berusaha, dengan belajar, dengan berzikir, beribadah. Dengan belajar itu kita kenal, ya. Setelah kenal kita jauhi. Makanya konsep yang paling sempurna untuk mempraktekkan takwa itu adalah bulan Ramadan. Ya. Semua kebaikan kita lakukan di bulan Ramadan. Yang jarang sedekah, yang keburukan ditinggalkan semua. Itu Ramadan itu kita melaksanakan takwa sempurna. Makanya selalu dinasihatkan dalam khutbah Jumat, ya. Wala tamutunna illa wa antum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa yang bisa kita terapkan seumur hidup adalah di waktu Ramadan. Mau nonton aja, mau buka handphone takut. Kenapa? Takut ada yang enggak tutup aurat mengganggu puasa. Takwa itu begitu, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan. Kan begitu. Nah, berusaha. Jenengan datang ke sini berusaha untuk mengenal Allah. Tahu hukum Allah, apa yang harus dijalani, apa yang harus ditinggalkan. Begitu, ya. Yang kedua, ada yang tanpa berusaha. Yang memang Allah memperkenalkan dirinya kepada orang tersebut. Artinya langsung diberi hidayah. Oh, pelaku maksiat, tahu-tahu besoknya hatinya sedih. Hatinya kan begitu. Langsung taubat, langsung menjadi baik. Langsung takut, ngapa-ngapain takut. Nah, model orang seperti ini dikit. Model yang orang seperti ini sedikit. Makanya seburuk apapun kita, jangan pernah takut dan lupa minta doa kepada orang lain. Minta doa kepada orang lain. Ingat jenengan orang yang tidak sholat meninggal husnul khotimah? Pernah kita ceritakan di sini. Tidak sholat, tidak ngerti sholat, meninggalnya di depan Ka'bah, ingat? Ya? Halo? Ingat enggak? Kan dia enggak pernah sholat. Tiba-tiba tetangganya, ingat Pak ya? Belum diceritakan di sini. Sudah ya? Intinya begini, dia enggak pernah sholat karena waktu kita sudah hampir jam 7 ya. Tinggal 1 menit. Enggak ngerti sholat, dia punya tetangganya orang kaya, mimpi disuruh umroh. Anehnya ketika disuruh umroh, disuruh ngajak yang tidak sholat. Ini mungkin bunga tidur apa istilahnya, mimpi biasa aja lah. Berulang-ulang mimpi disuruh umroh ngajak orang yang tidak sholat. Akhirnya dikonsultasikan ke ustadz, dah begini aja, kalau mimpi lagi diajak. Ternyata mimpi lagi, didatangi, kamu mau nggak ikut umroh segini-gini? Takut dia, aku nggak ngerti sholat. Ya mau apa enggak? Mau, kalau mau tak ajarin. Diajarin, intinya dia diajarin sholat. Kalau udah siap sampai 5 waktu dia lakukan. Kemudian dia, Pak saya sudah siap sholat, berangkat umroh. Karena sholatnya udah 5 waktu. Berangkat, meninggal di sana. Singkat kisahnya. Meninggalnya pas selesai tawaf wada, perpisahan dengan Ka'bah.
diajak pulang, entar dulu aku mau sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, sujud terakhir enggak bangun. Enggak bangun. Sudah meninggal. Pulang ditanyakan ke istrinya, "Bu, nyuwun sewu Bu, kenapa? Saya tuh pertama minta maaf ya, karena ngajak suami jenengan malah enggak pulang-pulang. Yang kedua, saya ngiri, kenapa? Saya udah berkali-kali umroh tapi kok saya enggak pernah seperti ini. Dia sekali umroh langsung husnul khotimah. Nih meski ada amalan yang dia lakukan." Kata istrinya apa? "Benar Pak, suamiku walaupun enggak pernah sholat, tapi dia tidak pernah melewatkan satu hari untuk sedekah ke ibu-ibu janda tua di pojok sana. Setiap hari. Dan setiap kali dia nerima itu, makanan itu, doanya apa? Semoga husnul." Ibu itu bilangnya begitu, semoga husnul. Kebayang gak doa itu diijabah oleh Allah? Dia tidak perlu usaha, Allah perkenalkan melalui orang tadi yang makanya di dalam kitab disebutkan idza futihalaka wijhatan minat ta'aruf. Kalau Allah sudah membuka bagimu pintu supaya engkau kenal dengan Allah, Allah bukakan. Dia enggak hadir di kajian, enggak hadir untuk belajar bagaimana sholat, enggak lewat orang itu dalam waktu singkat. Apa? Fala tubali ma'aha wa in qalla amaluka. Maka kalau pintu ta'aruf, pintu hidayah sudah dibuka sama Allah, jangan khawatir, jangan pedulikan, jangan gelisahkan terhadap amalmu yang sedikit. Sudah husnul khotimah. Husnul khotimah. Makanya hadis yang sama apa? Disebutkan dalam hadis arba'in ini, orang melakukan amalan ahli surga sampai mau meninggal tiba-tiba melakukan amalan ahli neraka, masuklah neraka. Sebaliknya, maka hadis ini memberikan kepada kita tidak boleh menghakimi orang, karena akhir perjalanan itulah yang menentukan. Ya Allah, kisah Nabi Sulaiman ketika pernah terjadi kekeringan, wallahu alam tapi pernah diceritakan dalam sebuah kisah. Berdoa semua, ada seekor semut telentang, kakinya semua diangkat. Kakinya semut, seekor semut diangkat ke atas. Rupanya ikut berdoa. Dilihat sama Nabi Sulaiman. Langsung orang-orang setelah sudah pulang semua kalian. Kenapa? Doa kalian sudah dijawab karena doa seekor semut. Tidak pernah tahu kita doa siapa. Ya. Jadi walaupun dosa kita banyak, walaupun kita susah berbuat baik, jangan pernah bosan minta didoakan sama anak yatim, sama tetangga dan siapapun itu, ya. Karena kita nggak pernah tahu, ya, kapan dan di mana dan doa siapa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam 7:05 kami mohon maaf. Yang intinya adalah kita sudah paham bahwa tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa itu adalah kita harus banyak-banyak latihan. Latihan yang pertama yang kita sampaikan di hari ini adalah perbanyak zikir. Enggak ngaruh juga zikir saja, enggak ngaruh zikir saja. Ya, zikir apa? Paling tidak jenengan punya maksurat zikir pagi dan sore itu sudah sangat cukup sekali untuk membentengi diri kita. Ya, setelah itu nanti ada tahapan-tahapan apa? Tahapan-tahapan itu adalah tahapan melawan hawa nafsu. Kalau kita susah mau puasa, hobinya makan, ada hobi kuliner, hobi makan, dengar, oh di sana ada sate baru, ayo, yang hobi jajan makan, maka latihan tazkiyatun nafsinya adalah berpuasa. Cari lawan itu yang pelit, maka latihannya adalah bersedekah, ya kan? Yang susah sholat, latihannya adalah sholat. Kalau malam nggak bangun, nah latihannya adalah pokoknya itu latihan tazkiyatun nafsi adalah melawan dari nafsu kita.
Masing-masing kita tahu siapa diri kita, apa kekurangan kita, suka ngomongin orang. Latihannya gimana? Latihannya paling tidak handphone tinggalkan, jangan ketemu orang. Latihan sepekan tidak keluar rumah. Kalau keluar rumah pasti ketemu tetangga, teman di pasar, jadi lagi, kan begitu. Ada banyak caranya, insya Allah kita bahas kapan-kapan. Wallahu ta'ala alam. Demikian, dan kami mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan katsir. Dumateng Ustaz Dimyati ingkang sampun ngaturaken tausiah injang menika. Bapak Ibu, alhamdulillah kathah ilmu ingkang saged kita pendet injang menika kaitanipun kalih pentingipun kita pengaosan. Ngaten nggih. Kita saged mangertosi pundi ingkang leres, pundi ingkang boten leres, pundi mergi dhateng surga lan pundi mergi dhateng neraka niku boten sanes kita kedah ngadah-adaken anggenipun ngaos.